Awal wasiati, bermula awal wasiat, alaika ayyuhal afu, lazimkanlah kepada wahai saudara bil istiqamati fi taubati, dengan istiqamah di dalam bertaubat. Tobat istiqamah, tobat terus saja. Tapi masih buat dosa buruk, biarin. Ya, kalau dosanya aja bisa terus, masa tobatnya enggak terus? Jadi maksiatnya terus jalan, tobatnya juga terus jalan. Istiqomah tobat, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jatuh lagi ke dosa, istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Tobat itu apa? At-taubatu fil lughati, bermula tobat pada bahasa ar-ruju', yaitu kembali. Balik sama Allah. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas lagi. Kalau dikatakan taba ay roja'a, taba tobat artinya roja'a, kembali. Wabi syar'i, dan secara syariat apa itu tobat? Ar-ruju'u amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Tobat itu adalah ar-ruju'u, kembali, amma dari sesuatu, karena yang adalah itu sesuatu mazmuman, tercela, fi syar'i dalam syariat, ila ma huwa mahmudun, kepada sesuatu yang dia itu terpuji fi syar'i di dalam syariat. Yang perbuatan yang tercela di dalam syariat, kita kembali kepada perbuatan yang terpuji dalam syariat. Itulah makna dari taubat. Kembali ke jalan yang benar, kembali kepada tuntunan Allah. Walaha, dan bagi taubat bidayatun wa nihayatun, taubat itu memiliki bidayah, permulaan, wa nihayah, dan puncak. Ada dua tingkatan taubat, ada bidayah, ada nihayah, ada permulaan, ada puncaknya. Fabidayatuha, maka permulaan taubat. Taubat permulaan tingkat rendah ini apa? At-taubatu minal kabair. Pertama, taubat dari dosa besar. Tsumma shaghair, kemudian dosa-dosa mudah, taubat dari dosa kecil. Kamu ngomongin orang, juga jelek-jelekin orang, jadi netizen goblok. Kenal kagak apa kagak komen. Aduh, bukan ini itu, bukan. Kenal kagak apa kagak, padahal sama yang ditonton kenal kagak apa kagak komen. Ada kita netizen goblok biasa. Nama-nama dosa aja. Nama-nama dosa aja, minta maafnya kan susah. Kalau kagak kenal. Jangan juga begitu. Tobat. Sembal makruhati, kemudian yang makruh. Masya Allah, makruh disuruh taubat itu juga. Ini tingkatan bidayah, ini permulaan. Makan petai, makan jengkol, makruh. Taubat. Ngerokok, makruh. Ngerokok, habis ngerokok istighfar. Aduh, Masya Allah. Ini berarti artinya ulama sufi luar biasa. Kita nggak ada seujung kukunya, jauh kita mah. Terus tobat dari yang makruh, coba. Jengkol kan makruh, sesuatu yang bau. Makruh, jengkol lawan pedas, tobat istighfar, jengkol. Min khilafil aula, kemudian tobat dari khilaful aula. Khilaful aula itu di atas mubah ada namanya al aula, dan lebih utama. Nah, kita menyalahi yang lebih utama itu disuruh tobat. Nggak sampai dosa padahal ini. Khilaful aula doang, menyalahi yang lebih utama doang disuruh tobat. Summa min ru'yatihi al-hasanati, kemudian dari pandangannya yang baik-baik. Tobat, ngerasa ente udah ahli ngaji, ente udah ahli jadi orang baik, ente udah jadi orang ahli sholat. Tobat. Kita ngerasa diri kita baik, disuruh tobat. Itu dituntut jadi orang baik, tapi nggak boleh ngerasa diri paling baik. Ngaji mulu nggak boleh ngerasa
taubat. Masa jadi banyak. Ini malah nyomor. Yang ada nyomor. Gue malah alhamdulillah sih gue. Jadi orang lepong-lepong aja. Oh lagi jadi lepong-lepong aja. Nonton masih joget TikTok aja juga. Lepong aja jangan. Aduh. Summa min ru'yatihi, kemudian dari pandangannya annahu bahwa dia seorang mahdudan minal fuqara'il zamani. Taubat dari dia memandang bahwasanya dia menjadi orang yang dianggap dari orang fakir zaman. Dia merasa orang fakir, dia merasa orang ini. Taubat ente. Merasa fakir. Nggak boleh merasa fakir. Kenapa? Karena Allah yang penuh perkara begitu. Ada rasa fakir dalam diri kita, merasa butuh aja terus sehingga lalai sama Allah Ta'ala. Suruh taubat itu. Summa min ru'yatihi, kemudian taubat dari pandangannya annahu bahwasanya dia shadaqah fi taubati, telah benar pada taubatnya. Taubat dari taubat dia. Udah taubat, disuruh taubat. Kelas kita tuh, taubat kita aja kudu ditaubatin lagi. Kenapa? Lu taubat udah merasa ahli taubat. Udah merasa ahli taubat, suruh taubatin lagi. Jadi orang yang taubat tidak boleh merasa dia sudah benar taubatnya. Biar apa? Biar dia taubat terus. Jadi kalau dia udah merasa taubatnya benar, nah ini berarti. Memang kalau kan di sini kata kuncinya adalah ru'yati, dia memandang, dia memandang. Jadi kita merasa itu nggak boleh. Kita disuruh sedekah, ahli sedekah, terus kita ngerasa kita ahli sedekah, nggak boleh. Kita sholat, disuruh sholat, kita ngerasa kita ahli sholat, nggak boleh. Itu zikir, rajin, terus kita ngerasa kita ahli zikir, nggak boleh. Rasa yang ada ke dalam diri kita, itulah yang harus ditobati. Rasa bahwa diri kita begini, merasa bahwa diri kita begini. Jangan merasa diri kita jelek, merasa diri kita baik aja, itu pun harus ditobati. Itu. Ngeri. Punya kalau coba tuh, tobat. Soma kemudian taubat min kulli khatirin, dari tiap suatu pikiran, khatir, lintasan, dari tiap-tiap lintasan yang tulu yang melintas laku bagi dia, fi ghairi mardatillahi ta'ala, pada selain ridho Allah Ta'ala. Ya. Kelintas doang ini Pak. Coba kelintas doang, kelintas doang, kagak dilakuin kan, baru pengen doang. Enak aja tuh punya bini kayak biduan gitu kan. Kelintas doang di hati kan, baru kelintas doang suruh tobat. Ngeliat cewek cakep banget kata Bang Antep, pacaran enak kali punya pacar begitu ya. Baru kelintas doang, belum mau ucap belum, apalagi dilakuin belum. Kelintas doang di hati, suruh taubat. Ini masih bidayah nih, masih kelas pemula ini. Itu kelas tingkat pemula. Nah itu perkara yang Allah dari taubat. Wa amani hayatuha, dan adapun puncaknya taubat, fataubatu, maka taubat kullama ghafala, tatkala lalai an syuhudi rabbih, dari menyaksikan Tuhannya, dari menyaksikan Allah Ta'ala, tarfata ain, sekejap mata. Ya Allah, yang penting kata kawan, lupa sedetik saja sama Allah, taubatnya. Kita lupa. Nggak mungkin Ante lagi miring begini ingat Allah kan, ya Allah kamu itu kamu sih pengen jadi ingat Allah kayak nggak mungkin ya.
Masya Allah. Itu para aulia, para ulama sufi sedepit tarfata ain aja dia lupa sama Allah, taubat. Wa dzakara al-muhaqqiquna, dan telah menyebutkan ulama muhaqqiq min ahli thariqi, dari para ahli thariqah, anna bahwasanya man nabi barang siapa yang nyesal an zambihi dari dosanya, wa'tarafa, dan dia mengakui bihi dengan dosa, faqad sahhat taubatuhu, maka sungguh sah taubatnya. Nyesel dan mengakui taubat ya, jadi cara taubat itu adalah nyesel dan mengakui kesalahan. Jadi kita kalau minta maaf sama orang begitu, nyesel dan mengakui kesalahan kita. Maafin saya salah, itu baru taubat yang benar. Tapi kalau kita cuma sekedar nyesel doang, tapi minta maaf, tapi kita nggak ngerasa salah, itu kata orang, dia minta maafnya bohongan doang. Orang nggak ngerasa salah, tapi orang dia nggak ngerasa salah. Terus tuh kalau minta maaf, ya minta maaf aja, mau puasa. Belum salah kali, apa sih kok nggak salah? Nah itu kan berarti minta maafnya tak benar-benar. Jadi kalau orang yang memang dia punya salah, dia menyesal dan dia mengakui kesalahannya, dia minta maaf sama orang, nah itu kan baru beneran kelihatan. Maka begitu pun minta maaf sama Allah, ada najam, menyesal, wa'taraf, dan mengakui kesalahan kita sama Allah. Ya Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala lam yaqussa, Allah tidak mengisahkan alaina kepada kita, Fitaubati abina sayyidi Adam, pada taubat bapak kita, bapak moyang kita, Sayyid Adam, Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam, illa kecuali al-i'tirafa wa najama. Allah tidak mengisahkan tentang kisah Nabi Adam kecuali isinya adalah al-i'tiraf. Nabi Adam itu mengakui kesalahannya, wa najam, dan Nabi Adam itu menyesal. Dan Nabi Adam kan ketika diusir dari surga, Nabi Adam mengakui kesalahannya dan Nabi Adam menyesal. Karena ada kata-katanya istighfar Nabi Adam itu yang inni minaz zalimin, kuntum minaz zalimin, adalah aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ada kata-kata ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfar Nabi Adam. Ada kata-kata inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tadi Nabi Adam mengaku salah. Jadi mengaku salah, itu dasar taubat. Kalau karena sama amron zaidun, maka jikalau ada di sana itu perkara yang lebih, laqassahu alaina, sungguh Allah kisahkan akan itu amr alaina kepada kami. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih lagi, pasti Allah ceritain, tapi enggak. Di kisah Nabi Adam itu Allah cuma ceritain bahwa Nabi Adam menyesal dan dia itu ya mengakui kesalahan. Qaulul ulama, dan berkata ulama, anna min syarti taubati al-iqla'a wal azma alla ya'uda. Ada perkataan ulama, sesungguhnya syarat taubat satu al-iqla'a, iqla' mencabut diri, bercita-cita ya, mencabut diri, wal azma, dan al-azam bercita-cita alla ya'uda, bahwasanya tidak kembali lagi. Jadi ada yang mengatakan, kata ulama, syarat taubat ditambahin, tambah ikhlas dan azam. Allah yang mudah ikhlas, mencabut diri, meninggalkan perbuatan itu, dan kedua berjanji untuk tidak kembali melakukan itu lagi. Innama akhazuhu bi tariqil istibadi, sungguhnya mereka mengambil hal itu dengan jalan istighfar. Ya, jadi mereka ulama yang mengatakan bahwa syarat taubat ditambahin dua, selain nadem dan juga i'tiraf, itu ada ikhlas dan azam. Azam Allah yang mudah, itu jalannya jalan istighfar. Ya, hasil pemikiran mereka aja. Nah, berdasarkan membaca nas, istighfar itu menetapkan suatu hukum berdasarkan nas, harus melihat
Kenapa? Izin nadimu karena nadim orang yang menyesal ala syai'in atas sesuatu min lawazimihi daripada kelazimannya al-iqla'u wal asmu ala ya'uda. Kata Imam Abdullah Asy'arani, ya sesungguhnya orang yang nyesel itu secara otomatis udah ikhlas dan azam pasti gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu tambahin ikhlas dan azam ala ya'uda lagi. Jadi kata Syekh Abdul Wahab, syarat tobat cuma dua. Yang pertama adalah nadam, menyesal. Yang kedua adalah i'tiraf, mengakui kesalahan. Lalu ada ulama menambahkan lagi harus ikhlas, menarik diri. Yang selanjutnya adalah harus azam, bercita-cita ala ya'uda, tidak mau kembali lagi ke perbuatan itu. Jadi 4 syaratnya nih. Nah, tapi kata Syekh Abdul Wahab, yang dua ini mah ini istighfar aja, ini kesimpulan ulama aja. Padahal mah secara nggak langsung orang yang udah nyesel pasti dia gak bakal mau ngelakuin lagi, dan dia pasti sudah menarik diri begitu. Wa ma'lumun, dan diketahui an-nabi taubati, bahwasanya dengan taubat itu baru diampuni hukukullahi, akan hak-hak Allah Ta'ala, wa zulmul abdi li nafsihi, dan zalimnya hamba kepada dirinya ketika ma'asi, dengan melakukan maksiat. Jadi kalau kita tobat, yang diampunin yang mana? Hak Allah Ta'ala dan zalimnya diri kita kepada diri kita. Itu yang diampunin kalau kita tobat mah. Kalau zalim sama orang, enggak tahu. Kita tobat sama Allah, yang enggak ada diampuni. Karena itu hak makhluk namanya. Jadi kalau kita istighfar sama Allah Ta'ala, itu yang diampuni cuma urusan kita sama Allah, sama urusan kita sama diri kita sendiri. Jadi kita kalau maksiat itu kita zalim kepada diri kita, tetapi kita maksiat, durhaka, yang diampuni itu. Tapi kalau urusan sama orang nggak diampuni kalau kita sekali pun kita istighfar. Duna syirki billahi ta'ala, selain syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik juga nggak bisa. Kalau orang musyrik dia tobat, kalau masih musyrik ya nggak bisa. Kecuali dia udah menarik diri dari tidak musyrik, maka bisa tobat. Wa in kana huwa yarji'u ila zulmin nafsi aidan, sekalipun adalah itu kembali kepada kezaliman diri pula. Jadi syirik itu sebetulnya adalah menzalimi diri sendiri. Tapi karena syirik itu adalah satu hal yang tidak bisa dimaafkan, maka orang kalau masih ada syirik di dalam dirinya, dia taubat juga kalau ada. Syaratnya, kalau dia syirik terus keluar dari syiriknya, dari musyriknya, maka dia bisa diampuni. Kayak orang masuk agama Kristen misalnya, kalau dia syirik berarti menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, atau dia berdukun. Kan kayak orang begitu. Kalau lagi baca Quran, bacanya iya karena dulu, iya karena nasta'in, kepada engkau aku menyembah, dan kepada Allah, kepada engkau kami minta tolong. Tapi kan prakteknya kan banyak yang tak. Iya karena dulu, dukun nasta'in. Kalau kami menyembah pada dukun minta tolongnya, ya dia kan menjualkan Allah. Taubat bisa diampuni kalau dia menarik diri dari syirik. Kalau dia selama masih syirik, terus dia taubat, jangan taubat. Satu, yang gak bisa diampuni dengan taubat adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Waduna hukumil khalqi. Dua, yang gak bisa diampuni dengan taubat adalah hukumil khalqi. Dan selain hak-hak makhluk, maksudnya hak makhluk tidak diampuni, itu nggak dimaafin, bye-bye. Makanya tadi saya bilang jangan jadi netizen goblok, nonton video jangan komen, jelek-jelekin orang. Kita maafnya kan ribet jadinya, kenal kagak, apa kagak. Jangan. Teman sama siapa jangan. Hak makhluk jangan datang atik min malin, dari harta, suka nyewot harta orang. Itu juga sama hak makhluk. Wa irdin, dan harga diri, kehormatan, suka menjatuhkan kehormatan orang, harga diri orang
makhluk, namanya kita istighfar sama Allah sebanyak apapun, dosa kita yang itu nggak diampuni. Caranya kalau itu bagaimana? Yang wudu datang sama yang kita sakitin, sama wasayatil kalamu alaihim, dan ada datang perkataan alaihim atas keduanya, nanti ada pembahasannya insyaallah.